Okay, so today we will have the new materials. It's about conditional sentence. Ada yang udah pernah dengar nggak conditional sentence itu apa sih? Sentence itu kalimat, conditional ya kondisi. Jadi kalau conditional sentence itu apa? Kalau kemarin kan kita udah bahas elliptical sentence, kalimat yang elips di sini secara bentukan secara harfiah kan ellip itu kan lingkar kayak gini ya. Jadi dia muter-muter di situ semua. Elliptical sentence, kalimat yang dimana kalian satu orang melakukan hal sesuatu, kemudian orang lain melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana cara kalian menyampaikannya? Itu kalau elliptical sentence. Kalau conditional sentence, ada yang pernah belajar mungkin waktu SMP, SMA? Still remember what is conditional sentence? No? Ini saya terdisconnect atau memang kalian yang nggak ada suara ya? Tes? Ada suara saya? Ada, Miss. Oh, ada. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu conditional sentence. Oke. Oh, ini ada nih di chat. Kalimat tentang kondisi. Karena katanya kalimat conditional sentence ya. Oke, Miss kasih lihat kalian satu gambar. No. Mana gambarnya ya? Oke. Look at the sentence. Look at the pictures ya. If you are worried about cell phone microwaves, stick a piece of popcorn in your ear. When it pops, it's time to hang up. Ini sebenarnya agak menyindir ya. Kalau kamu khawatir tentang gelombang mikronya telepon, ponsel, taruh jagung yang untuk popcorn di telinga kamu. Ketika jagung itu meletus, berarti waktunya kalian untuk mematikan handphone. Berarti udah cukup panas. Ya. Conditional sentence itu adalah, benar sih Tauri bilang kalimat kondisi. Jadi ketika suatu kondisi sedang kalian bicarakan terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Ya. Jadi conditional sentence itu kalau dalam bahasa awamnya, dalam bahasa kitanya, kita sebut dengan kalimat pengandaian. Oke. Ada 3 tipe kalimat pengandaian atau ada 3 tipe kalimat conditionals. Kita punya first conditionals, second conditional, and third conditional. Apa itu untuk masing-masing? Ya. Yang pertama, contoh, if I see Andrew at the meeting, I will give him your message. Kondisinya adalah kalau saya lihat Andre di meeting, saya akan kasih atau saya akan sampaikan pesan kamu. Berarti kondisinya saat ini, pada saat kamu ngomong itu, kamu belum lihat Andre. Belum ada Andre. Ada yang nitip salam. Nitip pesan. Kalau kondisinya ada Andre, kamu akan sampaikan pesan tersebut. Tipe pertama adalah tipe kalimat pengandaian yang masih amat sangat mungkin terjadi. Ya, first conditionals. Dia rumusnya pakai present tense, kemudian kalimat conditionals-nya dia pakai future simple. Kenapa? Karena masih amat sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pada saat sekarang kalian ngomong kalimat I see Andrew at the meeting, I'll give him your message, itu berarti sekarang kondisinya kamu belum ketemu Andre. Karena kan meetingnya juga belum dimulai. Nanti pada waktu yang akan datang, ketika kamu melihat Andre di saat rapat, pesan yang udah disampaikan sama orang yang sekarang lagi ngomong sama kamu, itu akan kamu sampaikan ke si Andre. First conditionals. Rumusnya, if clause-nya pakai present simple, terus clause setelahnya dia pakai future simple. Ya, present plus future. Be careful. First conditionals itu kalian gunakan ketika kalian ingin membicarakan tentang sesuatu yang amat sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang.
It is very possible that I will see Andrew at the meeting, in which case I'll give him your message. Jadi akan sangat mungkin saya akan ketemu Andre di meeting, misalnya ya memang sama-sama sebagai peserta meeting tuh. Jadi udah pasti dijadwalin ketemu, ya. Kalau nanti ketemu, saya sampaikan pesan kamu. The condition is quite likely to be fulfilled. For presenting future plans, real possibilities, jadi untuk menyajikan rencana yang di masa yang akan datang, atau kemungkinan-kemungkinan yang real, steps in an argument, points in a procedure, predictable consequences, and also instructions. Itu kegunaan untuk first conditional. Formulanya, rumusnya, if pakai present simple, koma, lanjutkan dengan future simple. Contoh, misalkan kita pakai, contoh lain. Jadi rumusnya tadi kan, if plus present simple, koma, plus future tense. Contoh lain, if I go to Bali, I will buy some souvenirs saja. Jika saya pergi ke Bali, pakai present simple kan, I will buy some souvenirs. Saya akan membeli beberapa souvenir. If she buys me a bouquet of flower, present tense ya, she buys me a bouquet of flower, kenapa I? Kan ini dibeliin saya. Will say thanks. Kalau dia beliin saya sebuket bunga, saya akan berterima kasih. Sekarang pas saya ngomongin, kalau dia beliin saya buket bunga, saya akan ngomong terima kasih, udah dibeliin atau belum? Belum. Karena baru kemungkinan terjadi. Cuman ada kemungkinan terjadi nggak? Iya. Ya, masih kemungkinan terjadi. Itu kalau untuk tipe yang pertama. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Second conditional. Ya, tipe yang kedua itu hypothetical, berarti hipotesis. Di tipe yang kedua, contoh, what would happen if, apa yang akan terjadi jika. Berarti di tipe yang kedua itu adalah bisa dibilang pengandaian. Pengandaian yang angan-angan, yang nggak mungkin terjadi. Gitu ya. Contoh, if my parents were alive, they would be very proud of me now. Kalau orang tua saya masih hidup, atau orang tua saya hidup, mereka akan sangat bangga sama saya sekarang. Berarti pada faktanya, kondisinya, orang tua saya sudah nggak ada lagi. Di kalimat ini ya, di kalimat ini, kalau orang tua Miss Mala, alhamdulillah masih ada ya. Karena contoh kalimatnya seperti itu, oke? Di second conditional, formulanya if plus simple plus would infinitive. Would infinitive ini bisa kalian katakan past future. They would be. They would go. They would give. Ya, would plus infinitive. Infinitive di situ bab 1. Ya. Kegunaannya untuk memberitahukan kondisi saat ini, tapi yang nggak mungkin. Jadi itu cuma situasi yang hypothetical. Jadi kalian tahu kalau seandainya itu terjadi, pasti ya itu kalau seandainya masih kayak tadi kan contohnya kalau orang tua saya masih hidup,
Mereka akan bangga sama saya sekarang. Jadi kondisinya sekarang nih, kamu misalkan menangin kejuaraan, kamu ngobrol sama teman kamu, bagaimana perasaan kamu? Oh, saya senang sekali. Terus kira-kira bagaimana perasaan orang tua kamu? Pertanyaan temennya kan, orang tua saya udah meninggal. Tapi saya yakin kalau orang tua saya masih hidup, mereka akan bangga sama saya. Disitulah kalian gunakan second conditionals. Ya. Jadi di contoh yang ini, the situation cannot be fulfilled, nggak bisa lagi dipenuhi karena orang tuanya udah nggak hidup lagi, orang tuanya udah meninggal. Tuh, ya. Contoh selanjutnya. If she change her job, katanya, she'd be much happier. If she change her job, saya tulis aja deh. Ini hilang-hilang. If she change her job, katanya ya, she would be happier. Kalau aja dia ganti kerjaannya, dia pasti akan lebih gembira, lebih senang. Berarti faktanya sekarang dia gembira nggak? Ya enggak, karena dia nggak ganti pekerjaannya. Gitu, ya. Masih mungkin digantikan? No. Oke. Kegunaannya, sorry, kok nggak mau jalan dia. Oke. Jadi kegunaan yang kedua untuk melakukan, untuk membicarakan hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa depan, tapi kemungkinannya itu amat sangat kecil, tipis. Ya. Jadi kalau dari kalimat ini, if she change her job, she would be happier. Ya dia sama sekali nggak bisa ganti kerjaan karena dia udah settle sama kerjaan sekarang. Tapi orang bilang kalau seandainya dia ganti kerjaan, dia pasti lebih gembira. Gitu. Tapi memungkinkan nggak sekarang dia untuk ganti? No. Ya. Itu untuk tipe yang kedua. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Third conditionals. What would have happened if? Di kalimat conditionals yang ketiga, ini lebih ke kalimat penyesalan. Kenapa? Dia udah terjadi di masa yang lampau, kalian berharap nggak terjadi seperti itu. Contoh, if she had worked harder, she would have passed her exam. Maaf, Miss, permisi sholat. Reza. Oke. Iya ya, udah waktunya sholat. Kita tanggung dikit lagi ya. Tapi silakan kalau yang mau izin. If she had worked harder, she would have passed her exam. Dia pakai past perfect plus would perfect infinitive, yang dalam kata lain adalah past future perfect. Kemarin ada yang bilang, mungkin bukan ada yang bilang, waktu kita belajar tenses, ada yang mungkin bertanya-tanya, kapan sih kita pakai past future? Nah, salah satunya past future kita pakai di conditional sentence. Ya. Di conditional sentence tipe kedua dan tipe ketiga. Past future dan past future perfect. If she had worked harder, she would have passed her exam. Kalau dia bekerja lebih keras, dia pasti lulus ujian. Berarti fakta kondisi sekarang pada saat kalian ngomongin ini apa? Dia nggak lolos ujian. Dia gagal ujiannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak bekerja lebih keras. Jadi conditional ketiga itu ketika kalian ingin menyampaikan penyesalan. Used to talk about something that might have happened in the past. Digunakan untuk membicarakan hal yang mungkin aja terjadi di masa lampau, tapi nggak kejadian. Karena nggak kejadian lah, akhirnya kondisinya seperti yang sekarang. Jadi ini faktanya adalah she didn't work hard enough. Jadi dia nggak kerja cukup keras, dan konsekuensinya she didn't pass her exams. That's the fact.
Ya, it also expresses excuses, alasan, regrets, penyesalan, and blame for past events, dan menyalahkan untuk hal yang sudah terjadi di masa lampau. Itu untuk tipe conditional ketiga. Jadi yang pertama tadi yang masih amat sangat mungkin terjadi, rumusnya adalah if plus simple future, if plus present tense plus simple future. Kalau untuk yang second conditional itu yang nggak mungkin terjadi, yang kalian andaikan aja, harapkan aja. Rumusnya tadi subject if plus past tense plus past future. Kemudian conditional ketiga itu yang menyatakan penyesalan. Jadi if plus past perfect plus past future perfect. Ya, kalian ingat polanya itu aja, insya Allah mudah. Terconditional kan dia cuma 3 itu. Ya, terus ini kita punya yang tambahan, kita sebutnya zero conditional atau factual. Factual itu ya faktanya. What happens if? Oh, ini tulisannya hilang. If I, ini efeknya Mbak. Oke, sorry, bentar. Efeknya kebanyakan saya masukin. Oke, if I stay out late, katanya ya, kalau saya telat, kalau saya begadang, I always take a taxi home. Ini kalau kalian pakai zero conditional, dia present simple plus present simple. Jadi to describe something that is generally true. Ya memang kalau seandainya kondisinya gitu, pasti kayak gitu. Kalau saya kemalaman, saya pasti naik taksi, gitu ya. We can also use the past simple in the two clauses. If I stayed out late, I always got a taxi home. To zero conditionals. Okay. Any questions so far? No. Cukup jelas ya? Yes, Miss. Clear enough. Clear enough. Okay. Kalau cukup jelas, yang kemarin untuk apa namanya? Ini nanti kalian bisa baca sisanya ya. Untuk comparison degree sama elliptical sentence, udah Miss kasih latihannya belum kemarin ya? Miss lupa. Belum ya? Kalau belum nanti Miss kasih link untuk kalian jawab. Jadi ada 2 kuis tentang comparison degree sama apa namanya? Elliptical sentence. Kalian coba kerjakan, nanti Miss akan cek hasilnya di kuis kalian. Ya. Ada pertanyaan untuk yang hari ini? Sudah, Miss. Oke, sudah Miss lah, capek Tauri Miss, kata Tauri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi Miss cukup ya. Miss juga udah lelah. Jangan lupa kita udah setelah UTS itu kita sudah masuk pelajaran active passive, comparison degree, elliptical sentence sama conditional sentence, yang berarti keempat materi ini akan masuk pada saat UAS kalian. So be careful, pelajarin benar-benar. Miss harap nggak kejadian lagi nilai rata-ratanya di bawah 50 seperti yang UTS kalian. Oke, if you hit butter it melts. Oke, cool. Zero conditionals ya. Pastinya apa sih Andre? Oke, kalau gitu bisa saya cukup ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan untuk materi selanjutnya. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you ya. Bye-bye. Goodbye, Miss. Bye-bye. Bye, Miss.